Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Abi Falaguna, NPM 20 112 11 10 49, kelas Hukum Tata Negara 2A, dosen pengampu Ibu Dr. Sanijar Febri Haryati RSH MH, tugas Sejarah Ketatanegaraan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah ketatanegaraan. Sejarah ketatanegaraan di Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama pra-kemerdekaan. Sistem pra-kemerdekaan. 1. Masa penjajahan Belanda. Pada masa ini, Indonesia yang selanjutnya disebut Hindia Belanda dikonstruksikan merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada di tangan raja. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, raja atau ratu tidak melaksanakan kekuasaannya sendiri di Hindia Belanda, melainkan dibantu oleh gubernur jenderal sebagai pelaksana. Ratu Belanda sebagai pelaksana pemerintahan Kerajaan Belanda harus bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintahan yang dipergunakan di negeri Belanda dalam sistem parlementer kabinet. 2. Masa penjajahan Jepang. Sejarah menunjukkan bahwa dengan adanya Perang Asia Timur Raya atau terkenal dengan sebutan Perang Dunia Kedua, muncullah kekuatan angkatan perang yang cukup dominan, yaitu bela tentara Jepang. Dengan kekuatan inilah, hampir seluruh kawasan Asia mampu diduduki oleh bala tentara Jepang, tidak terkecuali Indonesia, yang pada saat itu masih berada di bawah kolonialisme Belanda. Dalam sejarah Perang Asia Timur Raya, dapat digambarkan bahwa kedudukan Jepang di Indonesia adalah 1. Sebagai penguasa pendudukan, masa Jepang tidak dibenarkan untuk mengubah susunan ketatanegaraan atau hukum di Hindia Belanda. Hal ini disebabkan wilayah pendudukan Jepang adalah merupakan wilayah konflik yang menjadi medan perebutan antara bala tentara Jepang dengan Belanda. Oleh karena itu, Jepang hanya meneruskan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda. Namun, dalam hal ini kekuasaan tertinggi tidak lagi ada di tangan pemerintahan Belanda, melainkan diganti oleh kekuasaan bala tentara Jepang. 2. Jepang berusaha mengambil simpati dari bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Timur Raya, termasuk Indonesia, dengan menyebut dirinya sebagai saudara tua. Dalam sejarah Indonesia, sebutan seperti ini dilanjutkan dengan pemberian janji kemerdekaan kepada Indonesia di kelak kemudian hari. Janji tersebut direalisir dengan membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian melaksanakan persidangan sebanyak 2 kali. Sebelum PPKI berhasil melaksanakan sidang-sidang untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh BPUPKI, Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada saat itu, Sekutu belum masuk ke wilayah Indonesia. Menurut hukum internasional, penguasa penduduk yang menyerah harus tetap menjaga agar wilayah pendudukan tetap dipertahankan seperti sedia kala. Periode kedua, sistem pasca kemerdekaan Indonesia. Adapun pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang 1945. Sehari setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang 1945 disahkan pertama kali oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, dimulailah babak baru penyelenggaraan ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang 1945. Bersama dengan itu, telah dipilih dan ditetapkan pula Presiden dan Wakil Presiden, yaitu masing-masing Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. 2. Konstitusi RIS. Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda secara sepihak membatalkan perjanjian Renville di Tanjung Priok. Dan disinilah Belanda melancarkan agresi kedua. Insinyur Soekarno, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim pada tanggal 27 Desember 1948 diasingkan ke Brastagi. Sedangkan Muhammad Hatta, Mr. Pringgodogdo, Muhammad Asad Surya Dharma, Muhammad Rum, Mr. Ali Sastro Amit Jojo diasingkan ke Pulau Bangka. Sedangkan Jenderal Sudirman terus melakukan gerilya di hutan-hutan seputar Yogyakarta dan Jawa Timur. 3.
UUDS 1950. Seperti telah diketahui bahwa negara RIS adalah hasil kompromi antara Indonesia dengan negara Belanda. Dalam posisi terdesak, Indonesia menerima RIS. Namun, negara RIS hasil dari KMB tidak sejalan dengan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia. Maka, pada tanggal 27 Desember 1949 dirintis untuk kembali kepada negara kesatuan dengan proses pemulihan kedaulatan. 4. Orde Lama. Konstituante telah menyelenggarakan sidang-sidang membahas rencana penggantian Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Akan tetapi, kenyataannya Konstituante tidak berhasil membuat rumusan tentang Undang-Undang Dasar yang dapat dijadikan pengganti UUDS 1950. Karena kemacetan kerja Konstituante, maka pada tanggal 22 April tahun 1959, Presiden menyampaikan amanat kepada Konstituante yang memuat anjuran kepala negara dan pemerintahan untuk kembali kepada Undang-Undang 1945. Amanat Presiden diperdebatkan dalam suatu pemandangan umum sidang Konstituante pada tanggal 29 April sampai 13 Mei 1959, serta tanggal 16 sampai 26 Mei 1959. 5. Orde Baru. Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum dekret ini ialah Staatsnotrecht di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ini untuk pertama kali dilaksanakan pemilihan umum pada tanggal 3 Juli 1971 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Undang-undang mana adalah pelaksanaan dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Sejarah pembentukan BPUPKI. BPUPKI merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Pembentukan BPUPKI awalnya untuk mendapat dukungan dari Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kiyoso memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Pendirian BPUPKI telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Namun, BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI memiliki nama dalam bahasa Jepang yang bernama Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI memiliki 67 anggota, di mana 60 orang adalah Indonesia dan 7 orang dari Jepang yang bertugas untuk mengawasi. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat dan Wakil Hibangase Yoshiya dari Jepang dan Raden Panji Suroso. BPUPKI memiliki tugas untuk menyelidiki rencana penting dalam pembentukan negara Indonesia. Selain itu, ada beberapa tugas BPUPKI lainnya, yaitu membahas dasar negara Indonesia, membentuk panitia kecil untuk menampung saran dasar negara, membantu panitia 9 dan panitia kecil, dan membentuk reses selama 1 bulan. BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI dibuka di Gedung Chuo Sangien di Jakarta yang kini menjadi Gedung Pancasila. Pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada sidang kedua, tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo memberikan 5 asas, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 asas yang kini kita sebut Pancasila. Oleh karena itu, lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pada 10 hingga 17 Juli
1945, BPUPKI melakukan sidang untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI akhirnya dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Lalu, Jepang mendirikan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan diketuai oleh Soekarno. Tugas PPKI ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia. Anggota PPKI sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda. Terdiri dari 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil, Nusa Tenggara, 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan sebagai wakilnya adalah Dr. Randus Muhammad Hatta. Sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Ahmad Subardjo. Kemudian anggota PPKI ditambah lagi sebanyak 6 orang, yaitu Wiranataka Soema, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimojo, Muhammad Ibnu Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Raden Ahmad Subardjo. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan mendatangkan Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta, dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat ke kota Ho Chi Minh. Pada saat PPKI terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan dalam sidang PPKI. Pada saat itu, ada anggapan dari golongan muda bahwa PPKI ini adalah hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Di lain pihak, PPKI adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal perlu bagi terbentuknya suatu negara Indonesia. Tetapi, cepat atau lambatnya kemerdekaan Indonesia bisa diberikan oleh pemerintahan pendudukan militer Jepang adalah tergantung kepada sejauh mana semua hasil kerja dari PPKI. Jenderal Terauchi kemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintahan pendudukan militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Seluruh persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada PPKI. Dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat seperti demikian, itulah PPKI harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujud nyatakan keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia yang sangat harus dan rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sementara itu, dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam hitungan kurang dari 15 menit telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan dan beragama non-muslim, serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan, guna melunakkan hati pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam, guna dihapuskan 7 kata dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Center. PPKI sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia baru.
Walaupun kelompok muda kala itu hanya menganggap PPKI sebagai sebuah lembaga buatan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang, namun terlepas dari anggapan tersebut, peran serta jasa badan ini sama sekali tak boleh kita remehkan dan abaikan. Apalagi kita lupakan, anggota PPKI telah menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, hingga pada akhirnya PPKI dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang kuat bagi negara Indonesia yang saat itu baru saja berdiri. Arti dan fungsi proklamasi. Arti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. 3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Arti proklamasi kepada dunia luar adalah 1. Sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat. Wajib dihormati oleh negara-negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antar bangsa dalam hubungan internasional. Arti proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah 1. Untuk memberikan dorongan dan rangsangan bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan dunia. 2. Mempunyai hak dan kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dan memperjuangkan tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri beserta tanah airnya dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri dengan tata aturan sendiri, sehingga pada saat itu telah berdiri negara baru, yaitu negara Indonesia. Dengan berdirinya negara baru ini, maka negara memiliki tata hukum sendiri untuk mengatur segala kehidupan bernegara di dalam negara baru tersebut. Norma pertama atau norma dasar atau aturan dasar dari tata hukum Indonesia. Negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Fungsi atau makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia diantaranya adalah 1. Memulai perjuangan baru untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia. 2. Tonggak sejarah Negara Kesatuan Indonesia. 3. Menaikkan martabat bangsa Indonesia terhadap bangsa lain. 4. Menjadi pernyataan de facto negara Indonesia. 5. Sebagai jembatan emas untuk mencapai tujuan bangsa. 6. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. 7. Proklamasi merupakan alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita besar bangsa Indonesia. 8. Proklamasi sebagai titik puncak perubahan dari akhir perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. 9. Proklamasi sebagai sumber hukum bagi pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Proklamasi menjadi tanda awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Proklamasi menandai awal berlakunya hukum nasional dan akhir berlakunya hukum kolonial. 12. Proklamasi sebagai titik awal dari bebasnya penderitaan rakyat, mulai kemiskinan, ketidakbebasan, kebodohan, hingga sistem kerja paksa. Demikian tugas sejarah ketatanegaraan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.